Baik, pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kami berada di kantor Samsat, maksud kami, Kabupaten Belitung, dalam upaya konfirmasi terkait pajak alat berat yang menjadi dasar tentunya Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2002, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023, kemudian Permendagri nomor 7 tahun 2025, Perda nomor 2 tahun 2024, Pergub nomor 30 tahun 2024, dan Pergub nomor 31 tahun 2024, serta Pergub nomor 12 tahun 2025. Nah, pada pagi hari ini kami berada di kantor Samsat. Di sebelah kanan saya telah hadir yaitu Kepala UPTD Samsat Kabupaten Belitung, yaitu Bapak Erwiansyah. Sejauh ini kita ingin mengetahui sistem mekanisme pendaftaran ataupun pemungutan pajak alat berat di Kabupaten Belitung ini seperti apa. Untuk itu saya akan langsung konfirmasi ke beliau. Selamat siang Pak Erwiansyah. Siang Pak. Nah, sejauh ini Pak, sistem pendaftaran ataupun sistem pemungutan pajak alat berat ini seperti apa? Jadi untuk alat berat ini per 5 Januari 2025 kembali dipungut. Jadi dia sekarang pajak alat berat, tidak lagi pajak kendaraan bermotor alat berat. Jadi khusus pajak alat berat di Undang-Undang HKPD yang baru yang berlaku 5 Januari 2025. Jadi dulu waktu data-data lama kami data ulang ke perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar. Jadi mereka nanti memberikan data kembali ke kami, mana yang masih dibayar atau tidak, atau masih layak dipakai atau tidak. Nanti kami konfirmasi, kami kasih formulir untuk pendaftarannya. Jadi di situ setelah dapat data dari wajib pajak ataupun perusahaan ataupun perorangan, baru kami cari untuk menentukan nilai jual. Barulah bisa, kalau sudah muncul nilai jual baru bisa kami tagih. Seperti itu. Ya. Nah, sejauh ini penerapan jumlah yang harus dibayarkan itu sistemnya seperti apa, Pak? Penerapan bagi wajib pajak nih untuk alat beratnya seperti apa? Apanya? Nilai secara ekonomi. Jadi nilai jual kendaraan itu ada di Kemendagri. Jadi dari situ dasar untuk kita harus tahu dulu data dari wajib pajak atau perusahaan itu, tahun, merek. Biasanya ada di fiskal di yang mana pertama tuh? Faktur. Jadi ya. di faktur situ tersedia, nanti kita hitung, kita kirim ke Bakuda, dari Bakuda keluarlah nilai jual. Nah, jadi tarif pajaknya dari nilai jual itu hanya 0,2. Jadi pajak alat berat ini sebenarnya tidak terlalu membebankan perusahaan atau perorangan. Dia hanya 0,2 dari nilai jual. Dan nilai jual itu tidak sama, semua tergantung jenis, merek, baru bisa dihitung. Baik, nah sejauh ini sudah berapa yang bisa terdata wajib pajak alat berat? Kalau data kami masih jalan, dan yang sudah bayar alhamdulillah sudah 110 unit ya. 110 unit. Nah, ini menurut kacamata Bapak sendiri, apakah memang sudah real nih antara kondisi secara faktanya jumlah alat berat ini, apakah sudah tercover nih kira-kira? Belum tercover. Jadi masih banyak juga, PR kami juga masih banyak untuk pendataan ini. Ini yang kami data ini yang alhamdulillah ada feedbacknya mau mengasih data. Jadi udah kami turun ke lapangan, dan untuk yang kendala kami ini di perorangan, dan ada beberapa perusahaan yang belum ngasih kembali data. Jadi kami belum bisa menetapkan berapa pajaknya. Seperti itu ya. Nah, kira-kira kendala yang dihadapi dalam melakukan pendataan ataupun ini mendorong income pajak ini, kendalanya di mana? Khususnya untuk masalah alat berat nih. Ya, jadi kami kendalanya itu untuk wajib pajak yang kurang kooperatif memberikan data, dan kami harus menjelaskan ke mereka, kadang nggak ada di tempat. Seperti itu. Ya, jadi kami juga sambil jalan kami cari data perusahaan mana yang punya, sambil lihat juga di jalan, wah itu alat berat, kami datangi,
Jadi kami himbau mohon untuk yang memiliki alat berat segeralah mendaftar alatnya untuk kita tetapkan pajaknya. Untuk target per tahun sendiri ini sebetulnya berapa deh untuk alat berat pajak kita Pak? Target Untuk Kabupaten Belitung 129 juta 15.900 yang Target. terakhir target. Karena target awal ini baru, karena kita baru mau mulai, jadi targetnya mungkin agak kecil memang saat masih disesuaikan. Oke. Guna upaya untuk mendorong income pendapatan ini, khususnya pajak ini, mungkin ada kiat-kiat tersendiri yang akan diterapkan nanti oleh Samsat sendiri. Ada mungkin ke depan strategi. Ya, ini jadi kami ada juga program dari Kasih Pendataan waktu dia ininya SIPANDU, Sistem Informasi Pajak Alat Terpadu. Jadi bisa diakses di sini untuk dari web itu tata cara regulasinya, tata cara pendaftaran. Jadi bisa dilihat di SIPANDU ini. SIPANDU ini ya. Sistem Informasi Pajak Alat Terpadu. Nah, sejauh ini Pak, apakah ada upaya sosialisasi yang lain? Ya, sosialisasi kami masih jalan juga. Memang masih kurang sosialisasi untuk pajak alat berat ini. Jadi, Seperti itu Pak ya? Ya. Nah, kemudian ini yang paling mendasar adalah apakah kira-kira sudah real Pak antara bentuk fisik yang ada di Belitung ini dengan yang sudah tercover data ini? Menurut prediksinya seperti Kalau apa? saya rasa masih banyak alat beratnya Masih yang banyak. belum terdaftar. Karena sekarang juga banyak yang punya pribadi, jadi kita harus turun ke lapangan untuk mencari informasi di mana yang Oh, seperti pemilik. itu. Ya. Nah, sanksi apa yang diterapkan bagi pihak pemilik alat berat yang tidak kooperatif? Seperti apa sanksi yang ditegaskan nantinya? Kalau sampai sekarang sih untuk administrasi belum ini ya, tapi nanti ada kerjasama dengan MOU dengan Kejaksaan, Kejati khususnya kemarin pernah kami MOU di bulan Juli ya, Juli apa Juni kemarin dengan jadi nanti data-data yang kami miliki yang tidak perusahaan yang tidak kooperatif atau yang tidak mengurus akan kami serahkan ke pihak Kejaksaan, Kejati ya, Kejati. pihak Kejati ya. Sudah Seperti ada itu ya. MOU antara Bakuda provinsi dengan Nah, mungkin ini sebelum MOU ini lahir, tentunya ini nantinya sanksi ini akan menyusul, apakah itu pidana, apakah sanksi yang lain, nanti ini penerapannya kan belum sempurna Pak ya. Nah, mungkin dalam kesempatan ini ada himbauan untuk kalangan pemilik alat berat di Kabupaten Belitung khususnya. Jadi kami mohon untuk pemilik alat berat, perusahaan ataupun pribadi, semenjak berlakunya undang-undang ini per 5 Januari 2025 kami mohon untuk kooperatif untuk menyerahkan data terlebih dahulu untuk bisa kami menetapkan nilai jual dan menetapkan berapa pajak alat berat yang dimiliki. Seperti itu Pak ya. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara eksklusif singkat kami dengan Kepala UPT yaitu Samsat Kabupaten Belitung dalam upaya mendorong income pendapatan pajak khususnya alat berat. Tentunya beliau berharap kepada pemilik alat berat agar dapat segera membayar pajak sesuai kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada. Dari Samsat Tanjung Pandan Belitung, saya Farudin Victory mewakili kerabat kerja yang bertugas, kameramen Marcel Prayoga melaporkan.